Halo, Assalamualaikum. Nama saya Wahab Iskandar. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarni. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Amin Mustafa. Nama saya Darli. Perkenalkan, nama saya Ibu Fifrendiani. Perkenalkan, nama saya Lukman. Pekerjaan saya sekarang adalah kurir paket. Untuk saat ini pekerjaan saya sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Saya sebagai kurir harian lepas. Untuk pekerjaan saya seorang kulir, bisa dibilang kulir harian ya, serabutan dari salah satu ekspedisi. Pekerjaan saya seorang tukang pijat urut, khusus perempuan, anak-anak, dan juga balita. Untuk pekerjaan saya sekarang saya serabutan, yaitu saya di pembersihan AC. Selain itu juga saya bergerak di bidang WIP juga. Saya bantu untuk menyebar brosur, saya bantu untuk pasang perangkat. Jadi saya serabutan, apa yang saya bisa kerjakan saya lakukan. Dibilang cukup ya, mungkin untuk sehari-hari bisa. Tapi kalau untuk menabung ya belum bisa sih. Apalagi untuk tabungan anak gitu ya, belum bisa. Sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih dalam kekurangan. Alhamdulillah tercukupi. Sedikit ini ya, memenuhi kebutuhan saya dan istri untuk sehari-harinya. Kalau dibilang cukup, kurang, dan penghasilan ngurut pun gak setiap hari ada. Tidak cukup sebenarnya, tapi ya saya lakukan ya buat kehidupan saya sehari-hari, buat anak istri saya. Saya sudah berkeluarga, punya anak saya 3. Sayangnya itu yang kayak kita dulu disayangi sama orang tua gitu, gimana gitu ke anak itu. Udah jadi bagian dari diri kita lah, gitu. Saya sangat sayang kepada anak-anak saya dan saya akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Saya tetap sayang kepada anak-anak saya. Anak saya punya 3, yang 2 ikut sama saya dan satunya lagi di neneknya. Nggak terhitung ya kasih sayang seorang orang tua ke anak. Saya punya anak 3 dan yang keempat saat ini lagi sedang mengandung. Alhamdulillah semuanya saya sayang semua terhadap anak-anak saya. Semoga anak-anak saya semuanya sukses. Saya mempunyai 2 anak. Saya cukup bangga dengan anak saya dan saya sayang banget sama mereka. Tidak ada yang bisa saya katakan seberapa besar rasa sayang saya kepada anak saya. Di saat anak ada keinginan atau istri ada keinginan, terus kita gak ada waktu, baik waktu maupun materi, ya kita nggak bisa ngabulin keinginan mereka lah. Sebagai kepala keluarga kadang itu yang paling sulit dan paling sakit, yang paling menyedihkan. Hal tersulit dan paling menyedihkan yang saya alami bersama keluarga adalah saat anak-anak sakit dan saat suami sakit. Jadi saya bekerja mencari itu nafkah sendiri. Yang paling sulit itu ketika di salah satu pekerjaan lagi sepi gitu, bingung harus nutup dari mana pengeluaran uangnya gitu, penghasilannya demi anak dan keluarga di rumah. Namanya manusia hidup pasti pernah mengalami cacian, makian dari orang sekitar karena kondisi keluarga saya mungkin dari segi perekonomian beda dari yang lain. Hal yang tersulit
yang pernah saya rasakan bersama keluarga, yaitu pada saat pandemi. Ya, dimana saya kehilangan pekerjaan tetap saya, dan bahkan saya harus menjual rumah saya. Rumah tempat saya untuk berteduh sama anak istri, terpaksa saya jual, dan akhirnya saya ngontrak. Di saat itu pun saya diuji dengan kehilangan salah satu anak saya yang kecil, sakit pada saat corona itu, pada saat pandemi. Malam-malam sekitar jam 11 atau 12, saya sama istri sama anak naik motor boncengan berdua karena kita nggak punya kendaraan lain. Kita nyari rumah sakit, akhirnya dapat rumah sakit. Sempat dirawat juga selama 10 hari kalau nggak salah. Tapi nyawa anak saya nggak tertolong. Jadilah diri kalian yang apa adanya. Yang penting harus jadi orang yang jujur. Gak boleh nyakitin orang lain, apalagi harus bisalah jadi anak yang bisa jadi panutan untuk, seperti kakaknya harus menjadi panutan buat adik-adiknya. Adik-adiknya Pesan saya untuk anak-anak, rajin belajar, rajin sholat, dan jadi anak yang baik, yang jujur, dan sekolah yang paling tinggi. Pesan saya semoga anak-anak saya menjadi anak yang solehah, berguna bagi nusa dan bangsa juga. Jadilah anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadilah anak yang berbakti, yang soleh, sayang sama orang tua, jadi anak yang bermanfaat, saling menyayangi terhadap saudara, tetangga, terhadap sesama, agar kelak suatu hari nanti apa yang kamu lakukan bisa menolong orang banyak. Maafin ayah, dan pesan ayah, tolong jangan jauh dari agama. Ya. Tolong jaga ibu juga. Ya, maafin ayah. Maafin ayah karena memang tidak seperti ayah-ayah yang lain. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih nih pertemuan seluler. Wah, ini hadiah yang ya untuk saat ini sangat dibutuhkan sekali. Terima kasih pertemuan seluler. Terima kasih pertemuan seluler, semoga sukses selalu, tambah lancar, tambah rezeki, dan makin sukses. Terima kasih. Saya berterima kasih ya atas bantuannya ini. Untuk temuan ya,
udah memberikan kami hadiah HP. Semoga berguna bagi saya dan keluarga ya. Ini adalah suatu anugerah yang sangat saya banggakan dan saya butuhkan untuk anak saya. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan saya sukses selalu. Banyak pelanggan yang datang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pertemuan, untuk hadiahnya yang sangat istimewa ini. Semoga di ulang tahun ini pertemuan akan menjadi lebih baik lagi, lebih jaya lagi, dan tetap ada di hati masyarakat, khususnya untuk masyarakat di Karawang. Terima kasih untuk bertemu.